Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Faturiski Nuryadi dari kelas Kimia Eksekutif 2022. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Elektrokimia dan Elektrometri. Dengan perintah membuat paparan video individu dengan materi paparan yang saya pilih yaitu sel galvani atau sel volta dan aplikasinya. Sudah saya siapkan materinya yaitu sel galvani atau sel volta. Sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Nah, sel galvani ini berbeda dengan sel elektrolisis ya. Kalau sel elektrolisis itu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Kalau sel galvani ini energi kimia menghasilkan energi listrik. Dari reaksi redoks yang spontan ini menghasilkan energi listrik. Nah, berikut ini ada penemu-penemu dari sel galvani atau sel volta. Nah, di sini ada Alessandro Volta dan juga ada Luigi Galvani. Sama-sama seorang fisikawan dan ahli kimia guru besar pada tahun abad ke-18. Selanjutnya di sini ada rangkaian sel galvani atau sel volta. Nah, di sini sel galvani atau sel volta terdiri atas elektroda anoda elektroda negatif atau anodanya, seng yaitu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, dan elektroda positifnya disebut sebagai katoda, tempat berlangsungnya reaksi redoks. Nah, terdiri dari elektroda dan elektrolit. Nah, elektrolitnya ini dalam gelas kimia dihubungkan dengan jembatan garam. Ini yang U seperti U. Nah, dari rangkaian ini menghasilkan reaksi redoks yang spontan dan menghasilkan listrik. Listriknya itu berasal dari elektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Nah, perpindahan elektron ini menyebabkan terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya, nah, kegunaan sel galvani atau sel volta yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada baterai alkalin. Nah, ini yang paling sederhana itu sel baterai atau sel kering. Baterai dry cell. Nah, ini ada penemuan berikutnya itu baterai alkalin yang katoda dan elektrolitnya berbeda dari baterai sel. Nah, ini berikutnya ada baterai perakoksida. Lalu ada sel aki, dan ini yang paling bawah ini sel bahan bakar yang paling jarang kita temui. Selanjutnya ini penjelasannya sel baterai atau sel kering. Nah, ini rangkaiannya terdiri dari anodanya menggunakan seng dipakai sebagai wadah, lalu katodanya batang karbon, dan elektrolitnya pasta campuran dari mangan dioksida dan amonium klorida dan sedikit air. Disebut dry cell atau sel kering karena jumlah air yang dipakai sedikit. Ditemukan pada tahun 1866. Berikut reaksi yang terjadinya pada anoda seperti ini, pada katoda seperti ini. Nah, sel kering ini di pasaran sangat murah karena tidak dapat digunakan berulang kali, artinya tidak dapat diisi ulang, tidak reversible, dan daya tahan yang tidak lama. Nah, penemuan selanjutnya ini yang lebih baru, lebih modern dari baterai sel kering, itu baterai alkalin. Perbedaannya ada pada katoda dan elektrolit yang digunakan. Baterai alkalin di sini katodanya menggunakan oksida mangan atau mangan dioksida, dan elektrolitnya kalium hidroksida. Nah, dinamai alkalin karena elektrolitnya menggunakan kalium hidroksida. Nah,
Baterai alkalin energi yang didapat 2 kali lebih besar dari baterai biasa karena katoda dan elektrolitnya berbeda. Reaksinya seperti ini, pada anoda dan pada katoda seperti ini. Nah, selanjutnya ada sel aki. Pada sel aki ini salah satu contoh penerapan sel volta yang bersifat reversibel ya. Kalau yang tadi kan sel kering itu tidak dapat digunakan kembali. Nah, ini bisa digunakan kembali. Nah, anoda yang digunakan di sini nih, anodanya timbal, dan katoda yang digunakannya ini timbal oksida, timbal dioksida. Elektrolit yang digunakannya asam sulfat. Nah, apabila ini aki sudah lemah, dapat diisi ulang elektrolitnya, berbeda pada sel baterai ya. Reaksi yang terjadi seperti ini. Selanjutnya baterai perak oksida ini sering kita temui juga. Biasa digunakan pada arloji, kalkulator, dan berbagai peralatan elektronik. Baterai ini sedikit mahal, relatif lebih mahal, tapi bertahan dalam waktu yang lama. Nah, ini rangkaiannya, dan anodanya menggunakan logam seng, katodanya menggunakan perak oksida, elektrolitnya pasta KOH. Lebih mirip dengan baterai alkalin, tapi berbeda pada katodanya menggunakan perak oksida. Ini berikut reaksi yang terjadi. Selanjutnya ada sel bahan bakar. Ini sel galvani yang paling jarang ditemui pada kehidupan sehari-hari karena digunakan pada pesawat luar angkasa. Sel bahan bakar ini menggunakan gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, ini pada anodanya menggunakan dialirkan gas hidrogen. Lalu pada katodanya digunakan gas oksigen. Nah, hasil akhirnya itu air, hasil sampingnya, dan elektrolit mengalir dari anoda ke katoda. Sekian paparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.